dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya karena ini kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Doa dan harapan saya setiap saudara dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan sebuah video bagi saudara semua, bagaimana seorang wanita dari saudara kita dari seberang meminta petunjuk kepada Allahnya, meminta jalan untuk ditunjukkan jalan keselamatan, kebenaran menurut dia. Sehingga dia mendapatkan hidayah dan dia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melihat videonya saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Berkati kesaksian ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Sehingga kami semakin diteguhkan, dikuatkan iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan saudara. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah waktu saya ibadah itu saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Ma'idah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya karena ini kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffayna ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang di hadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang di hadapannya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Nah, dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Di dalam iman Islam, Isa Al-Masih itu datang nanti membunuh Dajjal, mengalahkan Dajjal. Ya, seperti hadis Imam Ahmad berkata, radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqtulu banu Maryamad Dajjal bi Babilud. Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Saya singkat aja, sabda Nabi SAW bersabda, orang kafir yang mencium aroma nafasnya akan mati. Orang kafir yang mencium aroma nafas Isa Al-Masih akan mati. Berarti jelas orang yang tidak mengikut Isa Al-Masih adalah orang kafir. Ya. Dan saat Isa Al-Masih itu datang, orang kafir yang tidak mengikuti Isa Al-Masih itu dan mencium aroma nafasnya saja akan mati. Waduh. Yaitu Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu kalimatullah, ruhullah. Kalimatullah itu firmannya Allah.
Ruhullah itu ruhnya Allah, Isa Al-Masih. Wow. Dan dikatakan di sini Allah akan menyelamatkan para pengikut Isa Al-Masih yang beriman kepada Isa Al-Masih. Wow, Bapak udah baca? Dan saat Dajjal melihat Isa Al-Masih itu, dia seperti garam yang mencair di dalam air. Wow, maksudnya dari Al-Quran itu Taurat, Injil ya. Berarti yang di Injil itu Yesus. Sedangkan Yesus itu orang Yahudi. Dan di dalam Injil itu orang yang manusia yang mau menyembah Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi harus menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengikuti Isa Al-Masih bukanlah orang kafir. Yang tidak mengikutinya adalah orang kafir. Nah, daripada kontra, saya bacakan dulu nih dalilnya, ada di dalam surah 3 Al-Imran ayat 55. Saya langsung bacakan aja artinya ya Pak ya. Ingatlah ketika Allah berkata, "Ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau dan meninggikan derajat engkau kepadaku dan menyucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian tempat kembalimu kepadaku, tempat kembali Isa Al-Masih ialah di surga. Lalu aku putuskan antara kamu tentang apa-apa yang kamu perselisihkan." Wow, keren ya. Jadi di sini jelas dikatakan yang tidak mengikuti Isa adalah orang kafir. Ya. Yang mengikuti Isa bukan orang kafir. Wow. Jadi stoplah mengatakan orang-orang yang di luar kepercayaan Islam itu orang kafir. Jangan gitulah saudara, ya. Saya lanjut di video yang sebelumnya itu yang dikatakan saat Isa Al-Masih datang di dalam iman Islam, itu nanti Isa Al-Masih akan menjadi imam di masjid. Nah, begini, kan memang di dalam iman Islam itu mempercayai bahwa Al-Quran itu penyempurna dari kitab sebelumnya. Walaupun setelah saya baca di kitab sebelumnya itu nggak ada ya. Nah, mungkin kitab yang lain kali di luar Taurat dan Injil yang kami percayai gitu. Nah, kalaupun dikatakan bahwa penyempurna, berarti kan Isa yang dimaksud berarti Yesus Kristus gitu ya. Nah, sedangkan Yesus Kristus itu orang Yahudi ya. Orang Yahudi pada saat itu belum ada yang namanya agama, belum ada yang namanya Islam, jauh sekali ya. Jadi di dalam Injil, setiap manusia yang mau menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya itu ya, harus menyembahnya di dalam nama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu adalah Mesias, juru selamat yang menebus dosa manusia. Jadi saat di dalam Injil, saat Isa Al-Masih datang ke dunia untuk kedua kalinya, itu sudah akhir zaman. Dan dikatakan orang yang percaya kepadanya, hidup benar dan mengikuti dia akan diselamatkan, akan terangkat naik ke surga. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya akan dihukum dan tempatnya kekal di neraka. Nah, saya berpikir kenapa yang gak jadi imam itu Muhammad aja, karena Muhammad yang membawa agama Islam itu kan, kenapa enggak yang jadi imam itu Muhammad aja gitu. Itu sih pikiran saya.